Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jumpa lagi kita dalam pelayanan Renungan Harian Keluarga Gemim Bukit Moriarike. Mari bersama saya ajak siapkan hati, pikiran kita untuk bersama-sama mau belajar dan memahami kehendak firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang mengasihi dan memberkati kami, terima kasih hari ini Engkau perkenankan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Hari ini kami mau belajar firman-Mu, tuntun dan pimpinlah kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mengerti dan memahami maksud Tuhan lewat perkataan firman-Mu. Maka berkenan Engkau berbicara dan berfirman bagi kami semua sedia untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membaca bagian bacaan Alkitab di hari ini dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-31, dibaca ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Setiap kita diberi perintah mandat dari Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan kita sesuai kemampuan, keahlian yang ada pada kita. Masing-masing kita dipercayakan untuk melakukan perintah itu dengan baik dan benar sesuai kehendak Tuhan dan bukan sesuai kehendak hati kita. Dan Tuhan ingin agar dalam mewujudkan perintah Tuhan itu, kita tetap taat dan setia melakukannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dewasa ini banyak orang gagal wujudkan perintah, mandat dari Tuhan itu. Mengapa? Karena banyak orang gagal fokus pada apa yang diperintahkan, yang ditugaskan, yang diamanatkan di dalam hidup ini. Banyak orang lebih mengutamakan kehendaknya sendiri daripada mengutamakan kehendak perintah Tuhan. Atau bahkan banyak orang melakukan perintah Tuhan hanya sekedar saja, hanya asal-asalan, yang penting sudah dibuat. Dan juga ada orang atau banyak orang yang lakukan perintah Tuhan tanpa meminta petunjuk Tuhan. Merasa diri hebat, mampu, kuat, bisa melakukannya tanpa Tuhan. Sehingga hal-hal ini membuat mereka tidak mampu taat dan setia kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat bacaan kita hari ini. Tuhan Allah mempercayakan Besaleel dan Aholiab untuk melakukan perintahnya. Mereka dituntut lakukan perintah Tuhan seperti yang diamanatkan dalam tugas tanggung jawab mereka. Mereka harus menaruh perhatian, harus fokus, harus konsentrasi dalam mewujudkan perintah Tuhan. Dan khusus Besaleel, Tuhan anugerahkan Roh Allah untuk melaksanakan perintah itu. Tuhan mampukan untuk boleh taat setia melakukan semua perintahnya. Belajar dari firman kehidupan hari ini mau mengajak kita sekalian, saya, saudara-saudara, untuk mari bersama kita wujudkan kehidupan yang mau taat dan setia kepada setiap perintahnya. Kita ada di tengah dunia ini karena Tuhan. Kita dihadirkan di tengah kehidupan dunia ini untuk maksud-maksud Tuhan. Olehnya kita harus berupaya untuk arahkan hidup ini hanya kepada Dia. Kita mau fokus hanya pada Dia.
menaruh konsentrasi hanya kepada Dia, bahkan perintah-perintahnya. Jangan fokus pada hal yang lain, karena Dia sumber hidup kita. Dia yang akan menolong dan memampukan kita untuk selalu taat dan setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang boleh menuntun dan menyertai kami dalam pembacaan perenungan firman Tuhan di hari ini. Saat ini kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, mau mempersembahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkenan Engkau berjalan di depan kami, berkenan Engkau menuntun dan membimbing kami, sehingga kami mengikuti jejak-jejaknya Tuhan, dan kami melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami, dalam setiap usaha kerja, dalam setiap aktivitas pekerjaan yang mau kami lakukan. Kami lakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia, sehingga sampai pada akhirnya Tuhan pun mendapati kami tetap taat dan setia dalam hidup ini. Tuhan menolong menyertai kami, supaya kebenaran firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi itu boleh kami ingat dan boleh kami kerjakan dalam langkah hidup kini dan selalu terus. Sertai langkah kehidupan bersama keluarga kami, suami, istri, orang tua, oma opa, anak-anak, cucu cece, sanak saudara kami. Biar Tuhan persatukan keluarga kami dalam satu iman, harap dan kasih hanya kepada-Mu. Dalam setiap usaha kerja kami, Tuhan pimpin dan Tuhan tuntun, sehingga ada keberhasilan dari setiap usaha kerja yang kami lakukan secara pribadi, bahkan bersama dengan keluarga. Dan setiap apa yang mau kami lakukan dalam kerja pelayanan kami, Tuhan pun mampukan kami, supaya kami benar-benar taat dan setia pada panggilan pelayanan yang Tuhan embankan dalam hidup kami. Berkati kami yang selalu setia memberi diri untuk dibentuk lewat kebenaran firman, lewat pelayanan renungan harian keluarga Gemim Bukit Moria Rike. Engkau berkati kami. Engkau tahu siapa kami yang selalu setia rindu belajar firman. Maka Tuhan yang akan selalu menganugerahkan berkat-berkat dalam hidup kami, sehingga kami punya kerinduan selalu hidup di dalam Tuhan. Kami selalu punya kerinduan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berkati jemaat Gemim Bukit Moria Rike, jemaat di luar Gemim Bukit Moria Rike, pelayan khusus, siapapun kami, bahkan tim multimedia, Tuhan berkati. Biarlah segala usaha, upaya, kerja keras yang dilakukan tidak jadi sia-sia, tetapi semua itu untuk kemuliaan, hormat akan nama Tuhan. Berkati bangsa negara kami, pemerintah kami, tugas tanggung jawab mereka, kami persembahkan dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah pelayanan renungan harian keluarga kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dan mau memberkati kita sekalian. Shalom.